Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, semoga kita sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga tidak lupa, marilah kita mendoakan apabila ada keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan juga mari kita berdoa semoga virus COVID pandemi 19 ini semoga berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, setelah kemarin kita melaksanakan PTS, sekarang kita memasuki bab 2. Ingat, ini tidak ada tugas. Minggu ini tidak ada tugas. Kita refleksi pembelajaran pada bab 2 ini saja. Nanti minggu depannya lagi baru kita melaksanakan PTS. Nanti bagi kalian yang nanya Pak ada tugas apa tidak, berarti kalian tidak melihat video pembelajaran saya. Silakan dibuka bab 2-nya halaman 19. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas. Artinya semua negara menginginkan adanya aturan hukum yang tegas yang mengikat bagi seluruh warga negara agar terciptanya sebuah keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Ingat, ini yang salah bukan undang-undangnya, tetapi manusianya. Undang-undang yang dibuat pemerintah itu udah sangat baik. Yang salah di sini adalah pelaksanaan dari manusianya itu sendiri. Praktek penyelewengan dalam proses penegakan hukum merupakan realitas yang dapat dengan mudah ditemukan dalam penegakan hukum di negeri Indonesia. Kondisi yang demikian buruk seperti ini akan sangat berpengaruh besar terhadap demokrasi Indonesia. Dengan kata lain, situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik permasalahan yang harus segera diselesaikan. Ya, semoga nanti kalian semua sebagai generasi penerus bangsa bisa menyelesaikan permasalahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka halaman 20. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, di sini Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia. Di sini pembukaan undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar merupakan suatu bentuk naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dan badan-badan pemerintahan, yang menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang NRI, bangsa Indonesia bisa kacau dan kehidupan kenegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya di sini kalau kita tidak bisa menjalankan dengan baik, maka akan ada kekacauan di mana-mana. Jangankan sebuah negara, di dalam keluarga saja itu ada sebuah aturan yang mengatur kita sebagai anggota keluarga. Misalnya saja wajib melaksanakan sholat, itu perintah agama dan juga orang tua. Keluar malam ada batasannya. Seperti itu.
Nah, di sini ada pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekali lagi, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang mengikat. Artinya di sini mengikat kita semua, baik presiden, wakil presiden, dan kita semua. Kita semua wajib mematuhi aturan ini tanpa terkecuali. Di samping istilah Undang-Undang Dasar digunakan juga istilah lain, yaitu konstitusi. Jadi istilah lain dari Undang-Undang Dasar ini adalah konstitusi. Kalau ada soal apa itu konstitusi, berarti itu soalnya apa itu undang-undang, seperti itu. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, atau dari bahasa Belanda konstituti. Kata konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar, karena pengertian undang dasar hanya meliputi konstitusi yang tertulis saja. Di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan itu tersendiri terdiri dari 4 alinea, yang di dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara, yaitu apa? Pancasila. Dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 bab. Silakan itu dibaca. Kalau kurang jelas tanyakan kepada saya dan juga cari di internet, banyak. Di sini sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok. Hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggaraan negara lainnya. Di sini, sifat aturan yang tertulis dan mengikat atau supel dan elastis, sifat aturan tersebut akan semakin baik. Artinya apa? Undang-undang ini bersifat elastis atau fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Perumusan Undang-Undang Dasar sangat jelas karena sifatnya tertulis. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Artinya, meskipun pemerintah yang membuat sebuah aturan, tetapi aturan tersebut juga mengikat bagi pemerintah itu sendiri. Yang membuat saja mengikat, apalagi kita sebagai rakyatnya harus mengikat juga. Semuanya terikat tanpa kecuali. Kedua, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Undang-Undang NRI bersifat singkat dan elastis, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara konstitusional. Artinya di sini adalah di dalam undang-undang itu, apabila ada suatu permasalahan dan tidak ada aturannya, tidak ada aturan yang mengatur akan hal itu, maka
dibuatlah aturan baru, sehingga dikatakan undang-undang di sini bersifat elastis mengikuti perkembangan zaman. Juga di sini memuat hak-hak dan kewajiban manusia. Kebiasaan kita di sini sebagai warga negara biasanya hanya ingin melaksanakan yang namanya hak kita. Kita ingin meminta hak kita, tetapi kita di sini lupa akan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebelum kita meminta hak kita, di sini kita harus melaksanakan kewajiban. Di sini undang-undang memuat norma dan aturan. Undang-undang dasar memuat norma dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusi. Artinya semua wajib melaksanakan dan menjalankan aturan-aturan tersebut. Yang keempat atau D, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga sebagai alat pengawas terhadap norma-norma hukum positif. Artinya di sini Undang-Undang Dasar 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Sekali lagi, yang tertinggi. Di samping itu juga sebagai alat pengawas terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Kalau kita mengatakan ini adalah Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum yang di sini mengontrol hukum yang lebih rendah di bawahnya. Hukum yang lebih rendah itu dikontrol oleh Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Tolong materi ini dicatat. Ingat, kalian harus membacanya. Kalau kalian tidak membaca, apalagi tidak melihat materi video ini, maka kalian ya tidak akan tahu apa-apa. Kebiasaan kalian adalah tidak melihat materi, terus cuma nunggu tugas. Itu yang saya lihat selama proses pembelajaran daring. Tolong kebiasaan itu dibuang. Kalian harus melihat semua materi dari Bapak Ibu gurunya, baru bisa mengerjakan tugasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi minggu depan. Tetap belajar dan jaga kesehatannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.